Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Ustadz Agus Haryati SPDI dari Surabaya, yang pada saat ini selaku imam dan khotib sholat Idul Fitri, Bapak-bapak dari Muspika Kecamatan Paga, Kepala Desa Sumbermanjing Kulon Ibu Karyuti, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimatullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan pada sholat Idul Fitri 1443 Hijriah dalam keadaan sehat, berbahagia, sejahtera, gembira beserta keluarga, dan badai Covid telah mereda. Namun kita tetap waspada dengan senantiasa menjaga iman dan imun. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami takmir Masjid As-Salam mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan, infak, sedekah, jariah Bapak Ibu Saudara berupa apapun, termasuk pemberian takjil, makanan dan minuman di masjid selama Ramadan, pemberian buka bersama dalam pengajian yang kami adakan setiap hari Rabu dalam bulan Ramadan, infak tarawih yang terkumpul 10.528.000, santunan anak yatim yaitu du'afah 16.150.000 rupiah untuk 64 anak-anak kita tercinta. Zakat fitrah 621 kg beras dan 4.305.000 untuk menyertakan lauk pauknya. Pakaian seragam untuk jamaah Masjid As-Salam dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, dan masih ada lainnya. Semoga semuanya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara, semoga senantiasa dikaruniai sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah barokah, amin ya rabbal alamin. Manakala kami di dalam memberikan pelayanan dan fasilitas ibadah selama bulan Ramadan dan pada saat ini kami ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan perkenan Bapak Ibu Saudara hadirin sekalian untuk membacakan sambutan Bupati Malang. Sambutan Bupati Malang pada pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi, tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Salawat serta salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pada kesempatan ini ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita tingkatkan tali silaturahmi. Yang kedua, mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan. Ketiga, kami mengharap dukungan, peran serta dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat setiap program kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjen 2 Mei 2022. Bupati Malang tertanda Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'an Idul Fitri rahimatullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا
واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين, sidang surat Idul Fitri rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang surat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada saat Idul Fitri semacam ini ada yang bersedih di antara kita. Maka zahiran wa batinan, lahir dan batin hadirin sekalian, mari hadirkan perasaan bahagia itu, perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Utamanya jamaah rahimakumullah, hari ini ada dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita hadir di majelis ini, hadir di lapangan ini, merayakan Idul Fitri sebagai bentuk kesyukuran kita, kebahagiaan kita. Bahagia bukan karena puasanya selesai, bahagia bukan karena kita bisa berfoya-foya lagi, bukan. Tapi kita bahagia hadirin rahimakumullah hari ini karena yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hari ini kita bahagia karena 1 bulan penuh di bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda keimanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Kata Rasulullah, apabila amal ibadahmu, kebaikanmu menjadikan engkau bahagia, dan keburukanmu, dosamu menjadikan engkau sedih, maka itu pertanda Anda adalah seorang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bahagia yang kedua sebabnya hadirin rahimakumullah, hari ini insyaallah kita semuanya yang hadir di majelis ini dan kaum muslimin di seluruh negeri ini, bahkan di seluruh dunia ini hadirin rahimakumullah, dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dengan ibadah selama bulan Ramadan 1 bulan penuh. Itu insya Allah mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang harus kita jaga takwa itu, kita tingkatkan takwa itu, karena takwa adalah satu-satunya jaminan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan, kemenangan hanya milik orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cita-cita terbesar seorang mukmin itu semestinya adalah bagaimana dia bisa berbahagia kelak di akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Cita-citanya yang kedua, bahagia di dunia. Dalam sebuah hadis Muslim diriwayatkan bahwa kana aktsur doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak diminta oleh Nabi kepada Allah, dipanjatkan Rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, berlanjut di akhirat, selamat dari neraka. Faman zuhzika 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dalam surat Ali Imran 185 Allah jelaskan, barang siapa yang dijauhkan 'anil nar, dari neraka, wa udkhilal jannah, dari masukkan ke dalam surga, maka dia benar-benar orang yang mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan hadirin sekalian, hadir kita di majelis ini menjadi wasilah kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasul, lalu bertanya kepada beliau. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Faqala, Nabi menjawab,
taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Hadis rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadirin sekalian, yang masukin orang ke dalam surga, yang memasukkan orang ke dalam surga paling banyak itu adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluqi dan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dua hal ini, taqwallah wa husnul khuluq, itu kedua-duanya adalah tempaan ibadah selama bulan Ramadan. Entah itu salatnya, puasanya, membaca Al-Qur'annya, hadirin rahimakumullah, dan amal-amal yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita lakukan di bulan Ramadan lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka PR selanjutnya adalah jangan sampai pasca Ramadan selesai salatnya. Apalagi salat. Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Pembeda antara kami orang-orang beriman dengan mereka yang tidak beriman adalah salatnya. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah meninggalkan agama ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ulama sepakat, madhab apapun, siapa yang tidak salat, mengingkari kewajiban salat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Qalu lam naku minal musallin. Ahli neraka tatkala ditanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin, gara-gara kami saat di dunia tidak melaksanakan salat. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dari mimbar forum yang mulia ini, saya ingatkan saya pribadi, jamaah sekalian, mari jaga salat kita. Kalau tarawih di bulan Ramadan begitu kita jaga, padahal tarawih itu sehebat apapun, sebanyak apapun pahalanya, tidak melebihi ibadah wajib salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu wajib kita jaga. Puasa di bulan Ramadan, mari kita jaga dengan puasa-puasa sunnah pasca Ramadan. Di sana ada 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadana fa atba'ahu sittan min Syawal kana kasawmid dhahri. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, siapa yang puasa di bulan Ramadan melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, tentu hari ini tidak boleh. Setelah hari ini, maka dia seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Al-Quran, yang mana kita begitu dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan, dan dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW pasca Ramadan, jangan sampai Al-Qurannya ditinggal, seolah-olah begitu Idul Fitri, Shadaqallahul Azim, Al-Quran kita simpan, ketemu lagi Ramadan tahun depan. Hadirin rahimakumullah, ini bahaya. Bisa jadi masuk kategori orang yang berpaling dari Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, zikri, kata Ibnu Katsir, ma anzaltu ala rasuli, berpaling dari Al-Quran, tidak mengindahkan Al-Quran, menentang Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. La tuma'ninah wala insirahas sadri, kata para ulama tafsirnya. Hatinya tidak tenang, tidak ada kelapangan di dadanya, hidup terasa sempit, sumpek, tidak pernah bahagia. Itu sebabnya jamaah sekalian, kata Al-Quran surat Thaha ayat 124 sampai 126 adalah karena berpaling dari Al-Quran. Dan bahayanya lagi kelak di akhirat orang kayak begini. Kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di akhirat
kami kumpulkan orang model semacam ini dalam kondisi buta. Rupanya dia tanya sama Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah aku buta sekarang? Wa qad kuntu basira. Padahal aku dulu bisa melihat saat di dunia. Kata Allah, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ini karena datang Al-Quran kepada engkau, lalu engkau abaikan, engkau lupakan Al-Quran, maka ganti hari ini engkau aku lupakan, engkau dilupakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari jamaah sekalian, baca Al-Quran, iqra'il Qur'ana fi syahrin. Kata Nabi, biasakan khatam Al-Quran minimal 1 bulan sekali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadir kita di majelis-majelis tafsir agar kita paham Al-Quran. Karena Al-Quran itu untuk diamalkan. Kita tidak mungkin mengamalkan kalau kita tidak memahaminya. Belajar kepada para kiai, para ustadz, para ulama. Kita baca kitab-kitab tafsir sehingga kita mengerti, faham apa itu maksud Al-Quran, petunjuk hidup kita. Takwa kepada Allah. Mari kita jaga jamaah sekalian rahimakumullah pasca Ramadan ini. Yang kedua, barangkali terlintas di benak kita, kenapa Nabi mengatakan yang masukin surga itu paling banyak takwa dan akhlak yang mulia? Apakah akhlak mulia bukan bagian dari takwa? Padahal yang kita pahami, akhlak mulia itu bagian dari takwa. Tapi di sini Nabi mengatakan yang memasukkan orang ke surga itu kebanyakan takwa Allah wa husnul khuluq. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada orang yang mengaku takwa kepada Allah dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan baca Al-Qur'annya, dengan puasanya, tetapi dia punya muamalah, hubungan yang buruk dengan manusia. Hadirin sekalian, kalau kita cermati takwa dan akhlak yang mulia, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah ritual, lalu muamalah dengan sama manusia, itu semua adalah bentuk-bentuk pendidikan dari madrasah Ramadan. Bagaimana kita puasa diajarkan menjaga lisan kita. Malam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, riwayat Bukhari. Orang yang puasa tapi tidak jaga lisannya, suka bohong, suka berbuat bohong, Allah tidak butuh puasanya. Saat orang puasa, ada orang mencacinya, sabahu akadun au qatalahu, ngajak berkelahi, ngajak bertengkar, dia sabar, dijaga akhlaknya. Faqala inni imra'un shaimun, saya sedang puasa. Kita puasa jamaah sekalian dianjurkan bersedekah membantu saudara-saudara kita. Nabi dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah hamba Allah yang paling dermawan dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan. Kita diajari sedekah, bantu saudara kita. Ini apa? Agar kita punya akhlak yang baik dengan sesama manusia, muamalah yang baik dengan sama manusia. Orang takwa itu cirinya juga adalah suka memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Karakternya pemaaf, bukan sulit memaafkan. Nah, hadirin sekalian, terkadang ada orang cukup merasa takwa dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan ibadah-ibadah ritual. Maka di sini Rasulullah perlu menekankan bahwa yang memasukkan surga dengan izin Allah itulah takwa dengan ibadah ritual dan akhlak yang baik, muamalah dengan sama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita cermati sebuah hadis Rasulullah, semoga meyakinkan kita bahwa sholat kita, puasa kita, zakat kita, kalau tidak dibarengi akhlak yang baik, itu adalah masalah serius bagi kita. Atadaruna mal muflis? Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat spontan menjawab, al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'a lahu. Ya Rasul, yang bangkrut itu yang nggak punya uang, tidak punya aset sama sekali. Qala al-muflisu min ummati, bukan, kata Rasulullah. Yang bangkrut itu bukan kayak begitu itu. Tapi orang bangkrut di kalangan umatku adalah
ya'ti yaumal qiyamati bis salati was siyami was zakati. Nanti akan ada orang yang datang di hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Artinya apa jemaah sekalian? Dia salat dan sudah dicatat pahala salatnya. Dia puasa dan diterima puasanya mendapatkan pahala. Dia zakat dan diterima zakatnya dicatat sebagai pahala. Artinya nggak ada masalah hubungannya dengan Allah. Ritualnya selesai. Tapi jemaah sekalian, kata Rasulullah, wa ya'ti wa qad syatama hada. Orang ini punya sebuah catatan. Orang yang bangkrut ini punya sebuah catatan. Apa itu syatama hada? Pernah mencaci maki saudaranya. Dia tidak minta maaf juga tidak dimaafkan, tidak selesai sampai dia mati. Wa qadhafa hada. Pernah memfitnah orang lain. Tidak dimaafkan dan dia tidak minta maaf, tidak selesai saat hidup di dunia. Wa akhadha mala hada. Pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, cara yang tidak benar, menipu, hutang tak mau bayar, mencopet, mencuri dan lain sebagainya. Wa safaka dama hada, mengalirkan darah orang lain. Wa daraba hada, dan pernah menganiaya orang lain. Kata Rasulullah, ini orang yang bangkrut. Karena nanti orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah diambil hartanya, orang yang pernah difitnah, orang yang pernah ditumpahkan darahnya, orang yang pernah dianiaya, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Semuanya orang-orang itu akan menuntut dan pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya diberikan kepada mereka sampai habis. Dan celakanya jemaah sekalian, kata Rasulullah, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidat min khotoyahu. Pahala solatnya sudah habis, pahala puasanya sudah tidak tersisa, pahala zakatnya sudah tidak ada, diberikan semuanya. Yang nuntut masih banyak. Dia punya urusan yang banyak dengan manusia, resek dalam hidup di masyarakat, muamalahnya buruk, yang nuntut masih banyak. Ketika itu jemaah sekalian, para penuntut itu ukhidat khotoyahum, diambil dosa-dosanya, diberikan kepada orang yang bangkrut ini. Maka hatta ultiya ilan nar, akhirnya orang ini pahalanya habis, dosanya bertambah, akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, mari sempurnakan Idul Fitri kita ini dengan menyelesaikan urusan kita dengan saudara-saudara kita. Minta maaf. Kalau ada urusan selesaikan. Kalau ada urusan selesaikan. Orang hutang tidak mau bayar, minta maaf, gak selesai Pak. Hutangnya dibayar. Kecuali yang hutangnya ikhlasin, baru itu boleh. Mari saling memaafkan. Maafkan saudara kita. Wal afina 'anil nas. Ahli surga cirinya suka memaafkan. Allah itu Maha Pemaaf. Innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Maka jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang sulit memaafkan. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulika ya qadiyal hajah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hada wa maqamina hada dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha
يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما رضونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا من قيامنا وصيامنا وتلاوتنا وجميع أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيأتي القرآن شفيعا له يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ارفع كورنا فاصرف عنا وعن أهلينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقريتنا وبلادنا وبلاد المسلمين وسائر البلدان يا أرحم الراحمين. اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا واجعل أهله من عبادك المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وعلومنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم أطل حياتنا وحياة أزواجنا وحياة أولادنا على طاعتك في صحة وعافية وأحسن عملنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takmir Masjid As-Salam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.